Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas materi mata pelajaran fisika. Saat ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 pada kurikulum 2013. Nah, adapun materi kita adalah rangkaian arus arah. Nah, di kelas 12 ini bukan hanya rangkaian arus arah, nanti di bab-bab berikutnya ada materi tentang rangkaian arus bolak-balik. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita, perlu saya jelaskan sedikit terkait dengan rangkaian arus arah atau arus arah penghasil arus arah. Nah, kita ketahui untuk sebenarnya ada dua jenis arus di dalam eh, kehidupan sehari-hari, ada arus searah dan arus bolak-balik. Nah, arus arah ini dihasilkan oleh baterai atau aki, itu sumber tegangannya, sedangkan arus bolak-balik itu dihasilkan oleh generator. Nah, inilah yang digunakan sebagai sumber energi listrik oleh PLN pada umumnya. Namun kita juga masyarakat bisa menggunakan generator sebagai pembangkit tenaga listrik di rumah-rumah kita. Tapi kalau di rumah-rumah itu menggunakan itu mungkin agak memerlukan biaya yang cukup besar. Itu. Nah, oke, untuk selanjutnya ada beberapa hal mungkin yang akan kita pelajari. Apa saja sih yang dibahas pada rangkaian arus arah? Nah, beberapa hal yang pertama adalah di rangkaian arus arah ini kita akan membahas tentang kuat arus dan tegangan listrik. Selanjutnya ada uh, materi bagaimana mengukur kuat arus dan tegangan listrik pada rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya dapat menjelaskan tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Lalu ada bagaimana susunan hambatan listrik dan susunan sumber tegangan listrik. Nah, umumnya ada dua susunan nanti di sini, ada susunan seri dan susunan paralel, yang walaupun nanti di hambatan itu ada dinamakan dengan rangkaian jembatan Wheatstone, akan kita bahas juga. Selanjutnya dapat menentukan gaya gerak listrik dan tegangan jepit pada rangkaian tertutup. Nah, ini gaya gerak listrik ini mungkin lebih ke di contoh soal nanti terkait dengan hukum 2 Kirchhoff ya, hukum 2 Kirchhoff. Nah, yang terakhir prinsip kita dapat menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Namun di video kali ini kita tidak mungkin membahas secara keseluruhan. Nah, video kali ini kita akan membahas dua hal saja di indikator ini. Yang pertama nanti kita akan apa sih kuat arus dan bagaimana tegangan listrik. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik. Baik, kita mulai pembelajaran. Kita mulai dari kuat arus listrik dulu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kuat arus listrik ini kalau khusus untuk rangkaian searah ini dihasilkan oleh baterai. Misalnya sambil contoh, misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini. Ada sumber listrik DC, dalam hal ini baterai, dihubungkan melalui sebuah penghantar. Nah, sebuah penghantar ini anggap saja kabel ya, kabel penghubung. Nah, ada dua kabel di sini, ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif baterai ini dihubungkan dengan balon, begitu juga kutub negatifnya. Nah, ketika terjadi sumber tegangan listrik, maka muatan yang ada pada baterai dalam ini akan bergerak mengalir seperti ini. Nah, aliran muatan bergerak inilah yang dinamakan dengan kuat arus listrik. Nah, kalau kita lihat di sini pengertiannya jelas. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam rangkaian persatuan waktu. Nah, jadi banyaknya muatan. Nah, kita ketahui ada dua jenis muatan sebenarnya, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif itu dikenal dengan istilah elektron, nah sedangkan muatan negatif itu yang dikenal dengan istilah proton. Nah, secara matematis kuat arus listrik ini dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Atau karena ini muatan ini masih berlaku umum, karena di sini yang muatan yang bergerak ini adalah elektron atau proton. Nah,
maka rumus kuat arus listrik menjadi N kali E per T. Nah, N ini adalah jumlah muatan, E ini adalah muatan elektron, misalnya muatan elektron atau muatan proton dibagi T, T ini waktu. Ini keterangannya adalah I itu kuat arus listrik, Q itu adalah muatan listrik, T itu waktu, N jumlah elektron atau proton, E muatan elektron atau proton yang nilainya sudah diketahui plus minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, plus minus ini bermakna bahwa nilai plus ketika yang bergerak itu adalah muatan positif dan minus itu ketika yang bergerak di sana itu adalah muatan negatif. Nah, tidak selamanya elektron bisa bergerak yang dihubungkan ini. Nah, kita ketahui bahwa sumber tegangan ini dalam hal ini baterai ada dua jenis baterai. Baterai ini adalah ada baterai yang memang bisa diisi ulang, ada memang baterai yang habis sekali pakai. Nah, agar muatan listrik dapat mengalir dari sumber tegangan atau dari sumber listrik DC ini, maka di kedua ujung konduktor atau penghantar harus terdapat perbedaan tegangan listrik. Nah, kalau tidak ada perbedaan tegangan listrik atau bisa dikatakan baterainya sudah mati, maka arus listrik tidak akan bisa bergerak, maka tidak akan bisa menyalakan lampu ini. Jadi itu syaratnya. Jadi tidak semua baterai bisa mengantarkan elektron atau ini tergantung kondisinya. Nah, untuk penerapan rumus ini sendiri bisa kita lihat di contoh soal berikutnya. Coba kita lihat ini, misalnya contoh soal, partikel alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Berkas partikel alfa yang melalui sebuah celah membawa kuat arus listrik sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 ampere. Tentukan jumlah partikel alfa yang melalui celah tersebut per detik. Nah, coba kita lihat ini. Nah, di sini kuat arusnya sudah diketahui bahwa 4 kali 10 pangkat minus 6 ampere. Nah, diminta berapa jumlah partikel dalam 1 detik, maka T-nya 1 detik. Nah, kita ketahui bahwa muatan proton atau elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Di soal tidak ada, tetapi karena ini adalah suatu tetapan, maka kalau misalnya nanti di soal-soal tidak ada, tinggal dimasukkan saja. Ditanya adalah jumlah partikel atau N, ya. Nah, solusinya tadi kita sudah punya rumus tadi itu, ya, asalnya rumus itu tadi I sama dengan Q per T atau I sama dengan N kali E. Nah, sehingga nanti kita pakai rumus yang kedua. Dalam hal ini I sama dengan N kali E per T. Karena jumlah partikelnya yang ditanya, maka N sama dengan I kali T per E. Tinggal masukkan angkanya, maka I-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 6, T-nya dalam 1 detik, muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Sehingga kita dapat hasilnya adalah N sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 13 partikel. Nah, sehingga kalau misalnya ada arus dihasilkan 4 kali 10 pangkat minus 6 ampere, maka bahwa partikel yang mengalir dalam sebuah rangkaian itu adalah sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 13 partikel. Berarti ada banyak sekali nih, pangkatnya 13. Nah, jadi begitu cepat aliran elektron ini. Nah, itu adalah contoh soal terkait dengan rumus tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengukur kuat arus? Nah, mengukur kuat arus listrik, nah ini kita lihat pengukuran kuat arus listrik itu dilakukan dengan menggunakan ampermeter. Menggunakan ampermeternya, biasanya pada saat penggunaan ampermeter bisa kita lihat karena kuat arus listrik pada rangkaian seri adalah sama, maka ampermeter harus disusun secara seri dengan rangkaian yang diukur. Misalnya kita punya rangkaian nih, punya rangkaian tertutup kayak gambar yang pertama tadi, misalnya kayak gambar ini tadi. Maka di gambar ini harus kita masukkan ampermeter ke dalamnya dan disusun secara seri. Nah, nanti ampermeter ini akan menunjukkan hasil. Sebenarnya ampermeter ini ada dua macam, ada yang digital dan ada yang analog. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang ini memang yang banyak itu adalah yang digital. Tapi bukan berarti yang analog sudah hilang. Nah, sehingga kalau yang digital tinggal kita membaca angka yang tertera di dalam sana, di dalam ampermeternya. Tetapi kalau di yang digital, yang analog ini kita perlu membaca hasil pengukuran. Misal contoh ini adalah, nah ini membaca hasil pengukuran ini ternyata ada rumus yang kita pakai. Arus terukur
itu sama dengan angka yang ditunjukkan jarum. Angka tunjukkan jarum ini adalah yang ini contohnya, yang 0 sampai 50. Angka tunjukkan jarum dibagi angka maksimum. Nah, angka maksimumnya ini adalah angka maksimum yang terdapat dalam skala termometer. Lalu kali batas ukur. Batas ukur ini adalah yang sebelah kanan yang nilai COM 1, 10, 25, 50 mA itu. Nah, tergantung nanti posisi kabelnya di mana. Kalau misalnya kayak soal ini angkanya 25, maka batas ukurnya adalah 25 mA. Nah, lalu kalau kita lihat gambar ini berapa hasil bacaannya? Kita lihat. Nah, kita ketahui di gambar ini, coba kita lihat bahwa angka yang ditunjuk jarum itu adalah 20, sedangkan angka maksimumnya adalah 50. Sehingga tinggal dibuat aja 20 per 50 kali batas ukur. Kebetulan batas ukurnya adalah 25, berarti 20 per 50 kali 25 mA atau sama dengan 10 mA. Nah, itu dua hal yang kita lakukan untuk kuat arus. Bisa kita menggunakan persamaan yang tadi I sama dengan Q per T, atau I sama dengan N kali E per T, atau bisa kalau misalnya soalnya nanti dalam bentuk gambar seperti ini, maka bisa digunakan rumus arus terukur itu angka yang ditunjuk jarum dibagi angka maksimum kali batas ukur. Nah, itu untuk kuat arus listrik. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana dengan tegangan? Nah, tegangan listrik atau beda potensial tadi itu, ini adalah sumber listrik itu adalah di sini, yaitu tegangan listrik ini. Nah, kalau kita lihat ini, beda potensial merupakan tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari suatu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Nah, sumber tegangan listrik antara lain ada baterai, ada aki, ada elemen volta, dan lainnya. Nah, pada dasarnya karena kita berbicara listrik DC, maka pada listrik DC ini yang ada biasanya sumber tegangannya itu memang sudah diketahui. Misalnya kalau kita beli baterai, nah baterai itu tegangannya sudah ada. Misalnya baterai yang paling kecil itu ya, baterai kecil itu biasanya yang kita gunakan untuk remote TV segala macam. Nah, itu 1,5 volt. Kalau yang besar 3 volt dan seterusnya. Itu nilai dari tegangan listrik. Tetapi untuk aki dan segala macamnya memang menghasilkan angka-angka yang besar, bisa 120 volt dan seterusnya. Nah, cuma contoh dari penghasil tegangan listrik, penghasil beda potensial, ada baterai, ada aki ya. Baterainya ini pun ada yang bisa diisi ulang, ada baterai yang sekali pakai langsung habis. Kalau aki rata-rata memang bisa diisi ulang. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana cara mencari tegangan listrik? Nah, untuk mencari tegangan listrik biasanya kita menggunakan alat yang dinamakan dengan voltmeter. Alat ukur tegangan listrik adalah voltmeter. Nah, beda dengan kuat arus listrik tadi. Kalau kuat arus listrik tadi dihubungkan secara seri, kalau di tegangan listrik dihubungkan secara paralel. Voltmeter harus dihubungkan secara paralel dengan rangkaian dalam penggunaannya. Untuk membaca hasil pengukuran menggunakan voltmeter dapat menggunakan persamaan yang sama seperti membaca arus listrik kayak tadi. Cuma tinggal ganti aja. Tegangan terukur ini sama dengan angka yang ditunjuk jarum dibagi angka maksimum kali batas ukur. Jadi rumusnya sebenarnya sama. Nah, misalnya ini, jadi voltmeter kayak gini tadi ya, dirangkai paralel. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misal ini, kayak ini misalnya. Angka yang ditunjuk jarum adalah 40, angka maksimum pada skalanya 50. Batas ukur di sini ada dua di sini. 1 sama 10, tetapi yang digunakan adalah yang 10 volt. Sehingga kalau untuk membacanya yang 40 dibagi 50 kali 10, atau dalam hal ini hasil bacaan di gambar ini adalah 8 volt. Nah, itu mungkin terkait dengan dua besaran yang sudah kita bahas, baik menggunakan rumus maupun menggunakan perhitungan pada ampermeter dan voltmeter analog. Nah, demikian untuk kali ini. Nanti pembahasan berikutnya tentang hukum ohm dan hambatan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.